Hai, jumpa lagi bersama saya di channel Bee Lobster Farm. Kali ini saya akan menayangkan video pelepasan bibit lobster saya di kolam pembesaran yang baru saja selesai saya buat. Oke, simak terus videonya dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Untuk Anda yang sudah setia di channel ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Untuk Anda yang baru saja bergabung, mari dukung terus channel saya dengan cara subscribe dan tekan loncengnya agar Anda bisa mengikuti setiap video-video saya. Oke, simak videonya berikut ini. Hai teman-teman, hari ini saya akan mengevakuasi atau memindahkan bibit-bibit di kolam ini, kolam pembesaran. Hai. Nah, settingan pertama saya coba mengecek suhu air karena suhu sangat mempengaruhi. Jadi saya coba masukin alat ukur digital saya. Dan ini suhunya 27,9. Di dalam kolam saya itu suhunya 29 derajat kolam indoor. Beda 1 derajat nih. Oke, simak terus. Oke, jadi perbedaan 1 derajat suhu itu tidak terlalu mempengaruhi, tapi tetap nantinya akan kita lakukan proses aklimasi air seperti ini. Walaupun hanya berdekatan, tetapi perbedaan kondisi air juga bisa berpengaruh pada kondisi lobster. Olehnya saya juga tetap melakukan penyesuaian suhu dengan cara seperti ini. Dan ini adalah indukan-indukan clarky saya. Saya coba melepaskannya di kolam yang ukuran 1x2 agak sedikit besar. Nah, sebelumnya itu hanya pakai ember dan sangat beresiko. Olehnya saya juga memindahkan indukan clarky di kolam-kolam di dalam tempat yang baru ini. Jadi ini proses aklimasi yang saya lakukan dengan air yang di dalam wadah hijau ini adalah air dari kolam awal atau dari dalam ember. Kemudian saya lakukan penyesuaian sebentar seperti ini. Nah, ini di ujung pipa ini ada air dari dalam kolam juga masuk sebagian, sehingga terjadi perubahan suhu yang secara perlahan itu bisa menyesuaikan suhunya dengan suhu sebelumnya, terutama juga dengan kondisi air. Nah, kita lihat juga lobsternya tetap agresif dan sudah ingin segera keluar. Nanti saya biarkan aja mereka keluar dengan sendirinya satu persatu, sehingga betul-betul sudah terjadi penyesuaian suhu terhadap lobster-lobster. Dan ini saya tampilkan mereka atau lobster ini sudah aman, sudah keluar, sudah ada di kolam ukuran 1x2. Sekedar info, ini jumlah red clarky saya ada sekitar 21 ekor. Memang ini belum lama saya datangkan untuk saya pelihara sebagai lobster hias. Ini sebagai sampingan juga, karena lobster hias ini juga bisa kita nikmati sebagai hobi dan sebagai hiburan. Nah, saya coba membudidayakannya yang kurang lebih juga prinsipnya adalah sama dengan red claw atau lobster konsumsi lainnya seperti ini. Nah, ini justru setelah dilepas di kolam baru ada yang tiba-tiba langsung kawin. Ya, saya bersyukur mudah-mudahan proses pemijahan di kolam ini untuk red clarky ini berjalan dengan baik. Dan saya tidak pernah mengecek ini ada berapa jantan dan ada berapa betina. Saya cuma sekedar aja membelinya dan saya coba untuk memeliharanya untuk mengembangbiakan red clarky ini di kolam atau di budidaya saya juga. Oke, nah sekarang saya ingin pergi ke suatu tempat yang katanya di sana ada tanaman liar, apu-apu yang bisa kita ambil secara gratis. Yuk ikuti terus saya di perjalanan menuju tempat itu. Saya lagi dalam perjalanan menuju ke
tempat pengambilan tanaman air atau apu-apu. Jadi sekedar info kepada kita semua bahwa tempat domisili saya ini ada di kota Palu atau Sulawesi Tengah, yang mungkin kita semua pernah mendengar pernah terjadi gempa dan tsunami pada tahun 2018. Ini daerah yang ada saya tampilkan ini di bagian sedikit pinggiran di daerah Kasubi. Nah, di sini di dekat jembatan ini katanya ada tanaman apu-apu yang liar yang bisa kita ambil. Oke. Jadi saya akan mengambilnya dan saya akan coba menaruhnya di kolam pembesaran saya. Ya, harapannya bisa menjadi media untuk sembunyi, untuk bernaung ataupun untuk bermain daripada lobster. Oke, ini saya sudah sampai dan memang ternyata sangat banyak tanamannya, apu-apunya yang hijau itu semuanya adalah tanaman apu-apu. Dan sepertinya ini spot yang baik untuk mancing juga nantinya. Ini sudah saya mengambilnya dan saya cuci terlebih dahulu, baru akan saya taruh di dalam kolam saya. Seperti ini, beberapa helai saja saya coba dulu. Semoga bisa tumbuh di dalam kolam ini. Ada sedikit cahaya matahari yang masuk dan harapan saya bisa tumbuh dan berkembang. Oke. Ini saya langsung saja melepaskan bibit 2 inci, 3 inci saya, dan ada yang sudah memasuki 4 inci ke dalam kolam pembesaran saya yang berukuran 5 kali 3 meter. Ini saya coba aklimasi sedikit biar mereka atau lobster-lobsternya turun dengan sendirinya tanpa dipaksa, dan semoga ini bisa berjalan dengan lancar, lobsternya aman-aman saja. Seperti inilah cara saya melepaskan bibit lobster ke dalam kolam baru agar mereka bisa melakukan penyesuaian dan tidak stres terhadap kondisi kolam yang baru. Seperti ini. Dan ini bibit-bibit saya di generasi pertama, sekitar kurang lebih 5 bulan yang lalu. Ini adalah anakannya. Nah, ini sudah ada yang mencapai ukuran 4 inci. Ada juga di generasi kedua yang masih berukuran 2 inci, ini sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu menetas atau turun gendong. Nah, kebetulan satu ketika saya angkat itu sudah akan molting. Saya cepat-cepat saja melepasnya. Semoga ini berhasil molting di tempat ini. Oke teman-teman, kita saksikan saja sama-sama proses molting daripada salah satu bibit saya. Ini berukuran 2 inci up. Saya tidak mengeceknya tadi, langsung mengambilnya, ternyata lagi proses molting. Ya, syukur ini berhasil molting. Bibitnya berhasil molting dan akan hidup dengan baik, dengan selamat di kolam ini. Semoga saja ya. Semua kita sudah lihat, semua sudah saya lepaskan di sini. Masih banyak lagi yang akan saya ambil untuk saya pindahkan ke tempat ini, dan saya tidak menghitungnya karena tadi agak sedikit terburu-buru untuk segera memindahkannya. Dan semuanya sudah ada di dalam kolam budidaya saya ini. Di sini ada bibit 2 inci, 3 inci up. Sudah saya lepaskan di sini dan akan saya lepaskan lagi, namun saya harus membuat beberapa shelter terlebih dahulu untuk di area sebelah sana, dan semuanya akan saya kumpulkan di tempat ini sampai bertumbuh besar dan akan saya panen satu persatu nantinya sebagai indukan. Sekedar informasi, saya menyimpulkan satu hal kepada kita semua bahwa kolam pembesaran ini saya adakan untuk nantinya mencetak indukan. Jadi konsep saya, semua bibit-bibit saya yang sudah mencapai ukuran hampir 2 inci akan saya kumpulkan jadi satu di tempat ini. Nanti kolam pembesaran ini akan ada banyak shelter, dan saya akan besarkan semuanya di kolam ukuran 5 kali 3 meter ini. Harapannya
Nanti setelah berukuran 4 inci akan saya panen sebagai indukan, dan indukan itu nantinya akan saya pijahkan lagi untuk memproduksi burayak lagi. Nah, seperti itu rotasi atau skema kolam yang saya buat untuk di budidaya saya. Tentunya nanti saya akan membutuhkan lagi kolam-kolam untuk pemijahan indukan, karena yang saya lepaskan di sini kurang lebih ada yang 1 bulan lagi bisa saya panen sebagai indukan. Oke, itu saja dari saya saat ini. Ikuti terus channel saya. Jangan lupa subscribe dan dukung terus channel ini agar bisa selalu memberikan tayangan-tayangan yang bermanfaat dan menginspirasi. Bagi Anda yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih. Dukung terus channel ini. Sampai jumpa. Besok saya akan tayangkan video panen indukan yang bertelur di kolam pemijahan saya. Sampai jumpa besok dan salam capit.